Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah atas kesempatan yang senantiasa Allah berikan kepada kita sekalian untuk meniti jalan ketaatan kepadanya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menerima amal yang kita kerjakan walaupun sedikit dan mengampuni dosa dan kesalahan kita semuanya. Kita masih bersama faedah yang kita ambil dari petunjuk ayat-ayat Al-Quran, masih bersama surat Al-Baqarah, dan pada malam ini insyaallah masih melanjutkan ayat yang menyebutkan tentang sifat dari orang-orang kafir yang Allah sebutkan setelah menyebutkan tentang sifat dari orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menyebutkan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka apakah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan pada mereka akan azab Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, akan kekufuran mereka, atau tidak engkau berikan peringatan, maka mereka tetap tidak beriman. Dan di majlis yang lalu kita sudah mendapatkan faedah bahwa muhimmatun Nabi SAW, yaitu tugas utama diutusnya Nabi SAW adalah sebagai an-nadhir, yaitu pemberi peringatan kepada manusia, kepada umat beliau untuk takut kepada Allah akan adanya azab sesuai dengan kekufuran yang dilakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di ayat yang mulia ini tentang hakikat orang-orang yang kafir. Mereka tidak peduli kepada al-inzar, yaitu peringatan. Apapun bentuknya, mereka tetap tidak percaya dan tidak beriman. Karena mereka dalam hidup ini lebih mengutamakan pertama hawa nafsu. Hawa nafsu yaitu apa yang saya suka, apa yang saya mau. Oleh karenanya di surat Muhammad SAW Allah mengidentikan mereka dengan hewan. Allah firmankan, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir hidup mereka di dunia ini hanya sibuk senang-senang dan makan, seperti hewan ternak makan, dan api neraka tempat untuk mereka. Yang kedua, apabila mendapatkan informasi apapun bentuknya, maka mereka akan mengembalikannya kepada akal, sehingga mereka akan membenturkan ini tidak masuk akal, ini di luar akal sehat, dan semisalnya. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa justru mereka yang tidak berakal. Dan ini akan kita sebutkan insyaallah di ayat-ayat yang lain, termasuk surat Al-Baqarah ini Allah sebutkan bantahan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Jadi segala sesuatu dikembalikan kepada akal. Yang ketiga, mereka menilai kebenaran sesuai dengan al-aktsariyah, yaitu apa yang umum dilakukan oleh kebanyakan orang. Kalau orang sepakat berbuat begini, maka itulah kebenaran, maka itulah yang harus dilakukan. Oleh karena Allah menegaskan di surat Al-An'am, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mentaati, mengikuti kebanyakan manusia, maka niscaya mereka itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Itu yang menjadi dasar mereka untuk tidak yakin
tidak beriman terhadap inzar yang disampaikan oleh Rasul, dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Kemudian dengan sebab itu Allah menegaskan akibatnya, sehingga ketika akibat ini mereka terima di dunia, mengantarkan mereka kepada azab di akhirat. Allah jelaskan di ayat berikutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun azim. Mereka tidak beriman kepadamu karena Allah sudah menutup hati-hati mereka. Demikian juga telinga mereka, dan pada mata mereka ada ghishawah, penghalangnya yang pekat seperti kabut, dan bagi mereka azab yang pedih. Sebagian ulama menjelaskan hati manusia itu seperti telapak tangan ini. Apabila berbuat dosa tertutup satu, berbuat dosa lagi tertutup lagi, berbuat dosa lagi, begitu seterusnya sampai tergenggam kuat dan sulit untuk dibuka. Nabi kita SAW menjelaskan dalam beberapa riwayat yang sahih bahwa dosa itu adalah titik hitam bagi hati. Setiap kali seorang manusia berbuat dosa, Allah berikan titik hitam pada hati tersebut. Jika dia kembali kepada Allah, dihapuskan lagi sehingga cemerlang lagi hatinya. Jika berbuat dosa lagi, diberi titik lagi. Terus begitu sampai akhirnya gelap dan tidak lagi bisa dibedakan antara kebenaran dengan kebaikan. Lalu beliau membaca firman Allah Azza wa Jalla, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Itu akibat dari ron, yaitu titik-titik hitam pekat yang ada pada hati mereka. Itu disebabkan karena apa yang mereka perbuat dari kekufuran, kemaksiatan, dan kefasikan. Di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang 3 alat yang Allah berikan pada diri manusia. Allah mulai dengan hati, kemudian dengan telinga, kemudian dengan mata. Ada hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan 3 alat ini. Maka masing-masing kita punya hati. Allah jelaskan dalam ayat ini, khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka. Apakah fungsi hati? Ini yang perlu kita tahu, apa fungsi hati kita. Kemudian wa ala sam'ihim, dan pada telinga mereka. Kita cari tahu apa fungsi telinga ini. Wa ala absarihim ghishawah, dan pada mata mereka ada penghalangnya. Kita juga mencari tahu apa fungsi mata. Allah sebutkan 3 alat ini. Di ayat yang lain Allah menjelaskan dengan sebab 3 alat tersebut ditutup oleh Allah, tidak digunakan untuk fungsinya, bahkan untuk kekufuran, maka Allah Jalla wa'ala menjelaskan dengan sebab itu mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab alat-alat tadi ditutup oleh Allah, maka mereka diazab oleh Allah. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami telah tetapkan Jahannam akan diisi oleh kebanyakan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Apa sebabnya? Ini yang perlu kita cari tahu. Mengapa jin dan manusia Allah sebutkan sebagai isi Jahannam yang paling banyak? Agar kita bisa menghindari sebab tersebut. Yang pertama katakan, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak menjadi faqih dengan hati tersebut. Kita lihat ayat di surat Al-Baqarah tadi, khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Di ayat ini Allah katakan la yafqahuna biha. Mereka tidak menjadikan hatinya untuk fikih.
Fikih adalah ilmu. Sehingga hati ini, kata para ulama, Allah berikan untuk menyimpan ilmu. Dan ilmu adalah apa yang disampaikan oleh Allah Jalla wa'ala dalam kitabnya dan dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tentang pertama, keimanan. Tentang keimanan. Yang kedua, tentang ketaatan. Yang ketiga, tentang sikap atau sifat jiwa. Dan yang keempat, tentang sikap terhadap sesama. Ilmu tentang 4 perkara ini. Saya ulangi, yang pertama tentang keimanan. Ini sudah disebutkan di majlis-majlis sebelumnya. Maka apapun yang terkait dengan keimanan, yang akal kita tidak mungkin menjangkaunya, kemampuan apapun tidak mungkin untuk menjangkaunya, maka cukup dengan iman. Dan ini harus kembali kepada wahyu Allah, baik dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tentang ketaatan kepada Allah, itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Maka ini pun harus kembali kepada wahyu Allah. Yang ketiga, tentang sifat jiwa. Sifat jiwa yang disebut dengan akhlak. Mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk, kembali kepada petunjuk Al-Quran. Karena penilaian baik buruknya akhlak bukan pada manusia, tapi pada petunjuk Allah. Dan yang keempat, pergaulan dengan sesama. Bagaimana pergaulan yang baik dan bagaimana pergaulan yang buruk. Itu semua dikembalikan kepada wahyu Allah Azza wa Jalla. Oleh karena Allah Azza wa Jalla Nabi kita SAW menyebutkan orang yang menggunakan hatinya untuk bisa memiliki fikih, itu pemahaman tentang wahyu, maka dia berarti orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi kita SAW sabdakan, man yuridillahu bihi khaira. Siapapun orangnya yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan. Khaira umum di sini disebutkan oleh Nabi kita SAW, yaitu seluruh kebaikan. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Mungkin di dunia, mungkin di akhirat. Dan itu yang pasti. Orang yang Allah inginkan kebaikan. Apa kata beliau SAW? Yufaqihu fid din. Dijadikan dia faqih dalam agama. Jadi inilah yang harus menjadi catatan penting bagi kita sekalian, bahwa nasib kita, kedudukan kita, derajat kita di sisi Allah nanti tergantung dari kadar fikih kita terhadap agama Allah. Dan fikih agama Allah meliputi 4 perkara tadi. Bukan hanya terbatas pada halal dan haram, wajib dan haram, tidak, tapi meliputi semuanya. Karena beliau katakan fiddin, dalam agama. Oleh karenanya siapapun dari kita, berapapun usia kita, sudah berapa lama pun kita melakukannya, bila hari-hari yang kita lalui, waktu yang kita lalui dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, agar kita faqih dalam agama, maka itu dijadikan jalan oleh Allah Azza wa Jalla. Hamba tersebut diberikan kemudahan untuk meniti jalan surga. Nabi kita SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti jalan, meniti jalan, yaltamisu fi ilman, dalam rangka mencari ilmu, yaitu fikih, maka dengannya, kata beliau, dimudahkan dia meniti jalan menuju surga. Di sini Nabi kita SAW menjelaskan jalan-jalan menuju surga, dan akan kita sebutkan faedah tambahan insyaallah di ayat yang terkait dengan itu bila Allah mengizinkan. Maka inilah fungsi hati, untuk tersimpan dalam hati kita fikih. Bagaimana iman yang benar, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana akhlak yang mulia, bagaimana muamalah yang baik dengan sesama. Dan inilah yang diwasiatkan Nabi kita
sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda dan juga kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dalam engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan apabila engkau berbuat kesalahan, ikuti dengan kebaikan yang akan menghapuskan kesalahan tersebut. Dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Ini isi dari agama. Kemudian yang kedua, Allah sebutkan walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk basirah. Allah tidak katakan la yanzuruna biha, tidak dikatakan nazar, melihat, tapi yubsir. Itu kekhasan dari mukjizat lafaz-lafaz Quran. Allah mengambil lafaz yang memiliki makna yang Allah inginkan hikmahnya. La yubsiruna biha, bukan la yanzuruna biha. Karena nazar itu sifatnya lebih dekat pada taladzuz, yaitu menikmati. Kalau kita pergi ke pantai, apa yang kita nikmati? Pemandangan pantai. Kalau kita pergi ke gunung, pemandangan gunung, begitu. Nazar. Tapi al-basar itu memandang dengan mengambil pelajaran, mengambil fikih. Maka sebutkan lafaz ini. Nabi kita SAW diperintah oleh Allah Azza wa Jalla agar menyampaikan pada manusia tentang jalan yang beliau lalui dan kriteria orang yang diakui oleh Allah sebagai umat beliau. Ini sangat penting. Jadi beliau SAW diperintah oleh Allah menjelaskan pada manusia jalan yang beliau lalui, kemudian menjelaskan siapa saja orangnya yang diakui oleh Allah sebagai umat beliau. Bukan pengakuan diri, tapi pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan di surat Yusuf ayat yang ke-108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia semuanya, hadhihi sabili, ini adalah jalanku yang aku lalui dalam hidup di dunia ini menuju Allah. Pernah kita sebutkan sebelumnya, Islam ini sebuah jalan yang dilalui oleh manusia menuju Allah. Kendaraan yang digunakan adalah takwa. Isi dari takwa adalah iman dan amal saleh. Seseorang akan bisa beriman dan beramal saleh diawali dengan ilmu. Itulah saling terkait. Dan dengan itu derajatnya bertingkat-tingkat. Maka Allah katakan di sini, ad'u ilallah, mengajak manusia kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah apa itu? Beriman kepadanya, taat kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Itu kembali kepada Allah. Bagaimana kembalinya? Apakah menurut prasangka kita? Tidak. Allah katakan ala basirah, di atas basirah lafadznya. Lafadznya sama. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Basirah kata para ulama al-ilmu wal yaqin. Ilmu dan keyakinan. Ini fungsi mata yang Allah sebutkan. Kemudian yang ketiga Allah katakan walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga, tapi la yasma'una biha, mereka tidak mendengar dengan telinga itu apa yang memberi mereka manfaat. Allah menyebutkan umum, karena seseorang yang sudah punya fikih, seseorang yang sudah punya basirah, maka dia akan bisa menyaring apa yang dia dengar. Lalu apa yang harus kita dengar?
Allah tidak menyebutkan objeknya. Tapi dari ayat-ayat yang lain Allah menjelaskan apa yang harus kita dengar dan apa yang tidak boleh kita dengar. Di antaranya Allah firmankan di surat Al-A'raf, "Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Quran, apa kata Allah? Allah perintahkan kita untuk istima' dan insat. Diam mulutnya dan mendengarkan telinganya. Apa yang dengar? Ayat-ayat Allah. Maka dari ayat tersebut menjelaskan ayat ini bahwa telinga itu la yasma'una biha ay as-sima' alladhi yanfa'u bil insan. Pendengaran sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Dan al-afdal minas sima', yang afdal dari apa yang dengar adalah ayatullah, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain Allah menjelaskan di surat Luqman. Allah menyebutkan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa. Di antara manusia ada yang mengambil lahwal hadis. Al hadis yaitu ma yatakallamu bil insan, apa yang diucapkan oleh manusia. Kalau manusia bicara, apa yang kita lakukan? Kita mendengar. Maka mereka menjadikan lahwal hadis sebagai sarana untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Para ulama tafsir menyebutkan makna lahwal hadis dengan banyak tafsir. Sebagian menyebutkan yaitu ma yulgil insan min dzikrillah, apa yang melalaikan manusia dari zikir kepada Allah. Sebagian mereka mengatakan ay al-ghina wa alatul lahwi, yaitu syair-syair lagu dan alat-alat musik. Sebagian ulama tafsir mengatakan demikian. Lahwal hadis. Mereka mengatakan apabila seseorang suka mendengarkan lahwal hadis, maka Quran akan jauh dari telinganya. Bila tersimpan dalam hatinya lahwal hadis, maka Al-Quran jauh dari hati seseorang. Ini isyarat dari Allah Azza wa Jalla apa yang harus didengar dan apa yang harus ditinggalkan. Kemudian disebutkan ulaika kal an'am bal hum adall. Maka mereka itu disebabkan karena ketiga alat tadi, yaitu hati, mata dan pendengaran, tidak digunakan untuk yang Allah inginkan. Allah katakan kal an'am, persis seperti hewan ternak. Balhum adal, bahkan mereka lebih buruk dari hewan ternak. Ya, karena kalau hewan ternak, pertama mereka tidak diberi akal, sehingga mereka tidak tahu apa itu fungsi mata, apa fungsi telinga, apa fungsi hati. Mereka tidak tahu. Manusia diberi, tapi tidak peduli, maka adal, lebih buruk. Yang kedua, manusia ada yang menjelaskan, mengarahkan, membimbing. Hewan tidak ada. Yang ketiga, hewan apabila berbuat sesuatu, maka mereka berbuat sesuatu yang memuaskan diri mereka sendiri. Ya, apabila memangsa hewan lain, maka dia mangsa cuma satu. Bila membuat kerusakan hanya wilayah terbatas, tapi manusia tidak. Itulah keburukan manusia diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Maka katakan balhum adal, mereka lebih buruk dari hewan, disebabkan karena tidak menggunakan tiga alat tersebut. Ulaika humul ghafilun, itulah mereka orang-orang yang ghafil, yaitu menimpa mereka ghaflah. Apa itu ghaflah? Yaitu
orang-orang yang disimpangkan 3 alat tadi dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Azza wa Jalla berwasiat di surat Al-Baqarah ketika menyebutkan tentang Bani Israel. Dan ini faedahnya untuk kita sekalian. Allah menjelaskan kepada kita sekalian, menjelaskan tentang Bani Israel di ayat 63. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ketika kami mengambil, kata Allah Azza wa Jalla, kepada kalian wahai Bani Israel mitsaq. Apa itu mitsaq? Perjanjian. Jadi hamba dengan Allah punya perjanjian, sadar ataupun tidak. Itu yang perlu kita tahu, apa perjanjiannya. Karena Bani Israel ini, insya Allah akan kita lewati bila mengizinkan ayat-ayat ini. Bani Israel kaum yang senantiasa menghindar dari isi perjanjian, selalu membantah perintah nabinya, bahkan tidak segan untuk membunuh, dan segala perbuatan yang tidak pantas sebagai hamba. Maka Allah dalam mengambil perjanjian dari mereka agar mereka mau taat, agar mereka mau kembali kepada Allah dengan setulus hati, Allah sampai mengangkat bukit Tur di atas kepala mereka nyata. Ya, bukit Tur diangkat oleh Allah di atas kepala mereka nyata untuk mengakui perjanjian itu dan siap mengamalkannya. Allah katakan, khudhu ma atainakum biquwwah, ambil apa yang kami berikan pada kalian dengan segenap kekuatan kalian. Apa yang Allah berikan pada mereka? Kitab, Taurat. Kita umat Nabi, kita Muhammad SAW juga diberi kitab. Apa itu? Al-Quran. Maka Allah Azza wa Jalla di sini memberikan faedah pada kita sekalian, Allah miswab, agar kita bersikap pada Quran al-akhdhu bil quwwah, mengambil dengan segala kemampuan kita. Maka apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran? Kata sebagian ulama, yang pertama, an yubdhil al-juhda fi ta'allumi qiraatihi, mengerahkan segala kemampuan untuk belajar membacanya. Karena membaca Quran ada keutamaan, pernah kita sebutkan majlis yang lalu. Yang kedua, fi ta'allumi ma'anihi, mempelajari makna yang terkandung di dalamnya untuk mengerti petunjuk yang ada di dalamnya, agar kita tidak membaca ayat tertentu ternyata kita menyisihi isinya. Contohnya seorang pedagang, dia ingin dapat untung banyak, dia mengurangi timbangan. Allah firmankan, wailul lil mutaffifin, laknat, kecelakaan bagi orang yang mengurangi timbangan. Dan semisalnya, ambil maknanya, pelajari maknanya. Kemudian at-ta'allum kaifiyatul amal bihi, belajar bagaimana mengamalkan Quran. 3 perkara ini. Maka harus kita mengerahkan segala kemampuan. Maka khususkan waktu untuk baca Quran, khususkan waktu untuk memahami ayat-ayat Quran, dan khususkan waktu untuk mengamalkannya. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan orang-orang yang tidak memahami ayat Quran, maka hati mereka terkunci. Allah firmankan di surat Muhammad SAW, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, tidakkah mereka mau melakukan tadabbur terhadap Al-Quran atau hati mereka terkunci? Maka untuk membuka hati, lakukan tadabbur. Maka tadabbur itu mengarah kepada fikih, sehingga hati kita ada fikih yang kita masukkan ke dalamnya.
Berarti kita menggunakan hati untuk apa yang Allah inginkan bagi kita sekalian. Kemudian yang kedua, wadhkuru ma fihi. Selalu ingatlah apa yang ada dalam kitab tersebut. Sehingga ketika kita dalam menjalani kehidupan ini, petunjuk-petunjuk kitab senantiasa hadir di benak kita. Kalau ingin bicara, ingat ayat tertentu terkait dengan adab etika bicara. Ketika kita berbuat, ingat ayat tertentu, perbuatan ini Allah perintahkan atau tidak. Contoh, ketika kita sedang menjalani saum. Biasanya kalau orang saum itu, biasanya lepas sholat, kumpul-kumpul di masjid, lalu apa yang dilakukan, Pak? Ngobrol, ya tidak? Kalau orang ngobrol itu ada batasannya tidak? Tidak ada. Kemudian suatu saat, fulan, saya tidak lihat fulan kemana nih, sudah sekian lama. Oh iya, dia sedang sibuk bisnis. Dengan sebab bisnis itulah dia, cukup. Jangan diperpanjang. Mengapa? Ingat ayat Allah yang menyebutkan tentang dicatatnya ucapan. Allah firmankan surat Qaf, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun melainkan dicatat oleh Raqib dan Atid. Saya berhenti. Dari bicara yang mengarah kepada sesuatu yang buruk. Di samping itu juga kalau ucapan itu ucapan yang sifatnya maksiat atau zur, menyebabkan pahala siam tidak berarti. Nabi kita sabdakan SAW hadis Muslim dan yang lainnya, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an tarka ta'amahu wa syarabahu. Atau kama qala SAW. Barang siapa ketika saum lisannya tidak bisa berhenti, tidak bisa meninggalkan ucapan zur yang tidak sesuai dengan petunjuk, itu mengandung unsur maksiat, atau berbuat juga perbuatan demikian, atau kejahilan lainnya, maka Allah tidak butuh dari perbuatannya meninggalkan makan dan minum. Maka saya tahan diri dari ucapan semacam itu. Maka selalu ingat dengan ayat-ayat Quran petunjuknya. Wadhkuru ma fihi, ingat. Oleh karena yang disebut dengan zikir itu laisa fahasab yatalaffad bi ta'zimillah. Bukan sekedar melafadzkan lafaz-lafaz yang mengagungkan Allah, bukan. Betul, itu bagian dari zikir. Tapi zikir yang utama adalah mengingat petunjuk Allah, kemudian menerapkannya dalam kehidupan. Sebagai contoh juga kita berjalan, jalan nanjak. Apa yang kita ingat? Kita ingat firman Allah Azza wa Jalla, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keteladanannya? Beliau ketika berjalan di jalan yang menanjak, beliau bertakbir. Ketika turun, beliau bertasbih. Maka saya terapkan seperti itu, sehingga senantiasa ingat isi petunjuk yang ada. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Azza wa Jalla yang sudah kita lewati pengambilan faedahnya di surat Al-Fatihah, ketika kita mengikrarkan kesepakatan perjanjian ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau kami akan ibadah, hanya kepada Engkau juga kami akan memohon pertolongan. Setelah itu kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Pertanyaannya, apa hubungan ibadah dengan jalan yang lurus? Kita berikrar janji ibadah kepada Allah semata, tapi kita minta petunjuk pada jalan yang lurus. Apa hubungannya? Nah, ini disebutkan di ayat yang lain. Di surat Yasin disebutkan, Allah berfirman, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu asyaitan. Kemudian bagaimana? Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Bukankah aku telah ambil perjanjian dari kalian wahai Bani Adam? Lihat, ambil perjanjian dari kalian wahai Bani Adam. Apa perjanjiannya? Jangan ibadah kepada syaitan, karena dia musuh yang nyata untuk kalian.
tapi ibadahlah hanya kepadaku. Itulah jalan yang lurus, subhanallah. Sehingga ketika kita berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Minta agar kita diberi kemudahan dalam ibadah dan jadikan ibadah kita benar. Dan itu semua tidak akan menjadi benar kecuali dengan kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru ma fi la'allakum tattaqun, dengan itu kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu ini pelaksanaannya yang kita sebutkan pada sifat orang-orang beriman. Hudal lil muttaqin, Allah sebutkan sifatnya, ini kesehariannya. Selalu kembali kepada petunjuk Allah dalam kitabnya dan ingat akan petunjuk tersebut dan diamalkan dalam keseharian. Itulah hakikat dari takwa. Kita kembali ke surat Al-Baqarah yang mulia ini. Allah sebutkan 3 alat tadi. Hati, apa lagi? Mata, kemudian telinga. Kita perlu ingat bahwa Allah memberikan ketiganya pada kita untuk mendapatkan ilmu. Seperti yang Allah Jalla wa'ala sebutkan tentang hal tersebut dalam firman-Nya yang mulia di surat An-Nahl. Allah firmankan surat An-Nahl ayat 78, menjelaskan pada kita apa hikmah Allah menyebutkan 3 alat ini berulang-ulang dalam kitabnya, dalam berbagai ayat. Di surat An-Nahl dikatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Lihat lafaz yang gunakan, la ta'lamuna syai'a, bukan la ta'rifun, bukan la tadrun dan yang lainnya lafaznya, tapi la ta'lamun, yaitu tidak punya ilmu sedikit pun. Apa setelah itu? Wa ja'ala lakumus sam'a, baru kemudian diberi as-sam', pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati, qulub, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka mensyukuri nikmat hati, nikmat telinga, nikmat mata dengan menjadikannya sarana untuk mendapatkan fikih fiddin, ilmu agama. Barang siapa tidak menggunakannya, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Demikian juga Allah firmankan di ayat yang lain di surat Al-Mulk. Di surat Al-Mulk Allah menyebutkan menjelang akhir surat tentang hal yang semisal. Allah firmankan di ayat yang ke-23, Qul huwallazi anshaakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakan wahai Muhammad SAW, dialah Allah, zat yang telah mengadakan kalian pertama kali, kemudian menjadikan kalian untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati, namun sedikit dari kalian yang mau bersyukur. Dan masih banyak lagi ayat-ayat semisal dengan ini. Dan di ayat yang lain di surat Al-Isra ayat yang ke-23 menyebutkan wala ta'fu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmunya, amal apapun. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah. Apa hubungan jangan mengikuti yang tidak ada ilmunya dengan 3 alat tadi?
penjelasan dari Allah Azza wa Jalla dalam ayat-ayat yang lain bahwa ketiganya itu Allah berikan pada manusia untuk ilmu. Maka mari kita kembali pada diri kita, karena demikianlah petunjuk yang Allah inginkan, agar segala sesuatu kembali pada kita. Kalau kita berbuat kekeliruan, kalau kita berbuat kelalaian, kalau kita berbuat kesalahan, kembali pada diri kita. Lalu cari tahu apa yang Allah inginkan setelah itu. Ternyata dalam sehari telinga kita berapa ayat yang kita dengar? Berarti kita ini tergolong kufur atau syukur? Hanya Allah yang tahu, kemudian kita sendiri. Mata kita, hati kita. Maka ingatlah firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Insan. Surat Al-Insan. Allah firmankan tentang penciptaan manusia. Setelah itu Allah katakan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Kemudian sesungguhnya kami telah ciptakan manusia min nutfah, dari sperma yang terpancar. Kemudian kami jadikan dia makhluk. Kemudian setelah itu kami berikan pendengaran dan penglihatan. Lihat, sami'an basira. Dan itu hikmah Allah tidak menyebutkan tentang hati, karena Allah menyebutkan sosok penciptaan manusia secara fisiknya. Lalu apa kata Allah? Inna hadainahus sabil. Sesungguhnya kami tunjuki pada manusia as-sabil. Apa as-sabil di sini? Jalan. Apa jalan maksud? Kembali ke surat Yusuf tadi. Qul hadhi sabili. Apa itu? Ad'u ila Allah ala basiratin. Katakan wahai Muhammad SAW kepada manusia, inilah jalanku, yaitu mengajak manusia kembali kepada Allah dengan ilmu. Inna hadainahu sabil. Kami telah memberikan petunjuk pada manusia as-sabil, jalan bagaimana ibadah kepada Allah. Maka apa kata Allah? Imma syakira wa imma kafura. Silakan manusia pilih, mau jadi orang yang bersyukur atau mau jadi orang yang kufur. Makna bersyukur apa itu, jamaah? Kembali ke ayat tadi yang kita jelaskan. Makna bersyukur adalah menggunakan hati, menggunakan telinga, menggunakan mata untuk tafaqquh fid din, memahami petunjuk Allah, bagaimana ibadah kepadanya dengan benar. Imma kafura, atau kufur, dua macam, baik kufur bil kulliyah, menolak seluruhnya, atau kufrun duna kufrin, kufur nikmat, tidak menggunakannya untuk ketaatan. Kemudian Allah menjelaskan pertama kali bukan balasan bagi orang yang bersyukur, tapi balasan bagi orang yang kufur. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa ghlala wa sa'ira. Sungguh kami itu sudah persiapkan bagi siapapun yang kafir ancaman dari Allah. Ayat ini berat untuk kita, karena bisa jadi kita termasuk dalamnya. Mengapa? Setiap hari telinga, mata dan hati kita jauh dari penggunaan untuk memahami petunjuk. Apa yang akan diberikan? Salasil, rantai yang membelenggu tangan dan kaki. Wal aghlal, membelenggu leher. Wasa'ira, api yang menyala begitu kuat. A'adzanallahu minha. Semoga Allah melindungi kita dari hal semacam itu. Oleh karena mari kita kembali memeriksa telinga kita, bukan ke THT, bukan ya. Periksa telinga kita untuk apa? Periksa mata kita untuk apa? Dan lihat hati kita, berapa ayat yang tersimpan, berapa fikih yang kita faham tentang ilmu agama. Itu harus kembali. Maka kalau kita ternyata ya Allah subhanallah selama ini kita banyak lalai, Allah memberikan harapan pada kita. Harapan itu Allah sampaikan di surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat yang ke Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ayat yang ke 5.
53. Allah katakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakan Muhammad SAW bahwa Allah berfirman langsung kepada hamba-hambanya. Kata sebagian ulama tafsir, ketika kita baca ayat ini seakan-akan Allah sedang bicara pada kita, memberikan harapan. Ya ibadi, wahai hambaku sekalian. Hamba yang mana? Alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yaitu tidak mau bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa di rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a, karena dia mengampuni segala macam dosa. Innahu wal ghafurur rahim, dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu bagaimana petunjuk Allah agar kita mendapatkan rahmat Allah tersebut? Allah jelaskan caranya di ayat berikutnya. Yang pertama, Allah firmankan, yang pertama, wa anibu ila rabbikum. Inabah kepada Allah. Apa makna inabah? Bertobat dan kembali kepada Allah dengan ketaatan. Wa aslimu lahu, dan berislam sepenuhnya kepadanya, tunduk patuh sebelum kematian datang. Dan yang ketiga, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan ikutilah apa yang terbaik yang telah Allah turunkan pada kalian dari Rabb kalian. Apa itu? Al-Quran. Jadi bertobat, berislam, kemudian mengikuti Al-Quran. Adapun orang-orang yang kafir tidak mau seperti itu. Oleh karena ciri yang nampak pada orang beriman adalah setiap kali diberikan inzar, peringatan, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hikmah Allah Azza wa Jalla. Ilmu apabila didapat oleh hamba, khususnya tentang tauhid, tentang Allah dan akhirat, yang keluar pertama kali adalah al-idzan wal i'tiraf, ketundukan dan pengakuan, alal akhta, atas kesalahan. Kemudian diikuti dengan talabul maghfirah, meminta ampunan Allah. Allah firmankan surat Muhammad SAW, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Dalam kau berilmu tentang la ilaha illallah, setelah itu bagaimana? Istighfar akan dosamu. Jadi amal yang mengikuti ilmu adalah istighfar. Sehingga kata sebagian ulama, kullama zadal ilmu li mu'min zada taubatuhu, zada istighfaruhu. Setiap kali bertambah ilmu akan bertambah istighfar dan bertambah taubatnya kepada Allah. Sekarang berapa kali ucapan istighfar kita dalam sehari? Berapa? Kita istighfar karena ingat kesalahan atau karena kebiasaan? Nabi kita bersabda SAW, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru lahu fa inni atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ah marah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan istighfar kepadanya, karena aku sehari bertobat sampai 100 kali. Maka mari kita pergunakan nikmat Allah yang besar ini, pendengaran, penglihatan dan hati, untuk mengetahui bagaimana kita tafaqquh fid din, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan berharap ridhonya. Dan dengan itu semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk bisa kembali kepadanya dengan ketaatan dan mengampuni kesalahan dan dosa kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan nanti setelah adzan Isya. Tafadhal jamaah, barangkali ada yang ingin disampaikan. Tafadhal nih. Seorang bertanya, apa bedanya antara sedekah dan infak? Nomor dua, banyak sekarang orang tua membawa anak-anak yang di bawah umur, bahkan bersolat, yakni dilepaskan di masjid itu tidak didampingi orang tuanya. Dan sebagian yang mengatakan paham benar harus ditempatkan di sebelah kiri di shop itu. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama tadi tentang kalimat sedekah, infak dan zakat. Kalimat yang memiliki makna saling berdekatan.
yaitu ikhrajul mal, mengeluarkan harta. Secara umum fi sabil khair, di jalan kebaikan. Ini apa disebutkan masing-masing, maka maknanya mencakup semuanya. Oleh karena Allah Azza wa Jalla kadang menyebutkan perintah dengan infak, kadang dengan sedekah, kadang dengan zakat. Maknanya sama, disebutkan masing-masing. Contohnya, waqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan salat, tegakkan salat dan tunaikan zakat. Maka zakat bermakna sedekah, bermakna infak. Ini kalau disebutkan satu kata saja. Tapi bila disebutkan keduanya, maka memiliki makna yang khusus bagi kalimat tersebut. Contohnya Allah firmankan di surat Al-Munafikun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kum minas salihin. Berinfaklah kalian dengan segera dengan apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian. Maka dia akan mengatakan, wahai Rabbku, berikan aku kesempatan hidup sesaat lagi saja. Untuk apa? Untuk bersedekah sehingga aku menjadi orang saleh. Allah menyebutkan di awal ayat wa anfiqu, di akhir ayat fa'asaddaq. Maka ini banyak makna. Yang disebutkan bahwa infak dengan sedekah sesuatu yang sama. Yang pertama. Yang kedua jelaskan bahwa infak sifatnya umum. Baik infak yang wajib yang disebut dengan zakat atau juga nafkah kepada anak istri atau semisalnya, atau infak yang sunnah yang diberikan kepada siapapun yang membutuhkan. Adapun sedekah, maka lafaz yang khusus bisa bermakna yang wajib terkait dengan syarat harta yang sebutkan tafsirnya surat At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan, ambil dari sebagian harta mereka sebagai sedekah. Sedekah wajib, itu zakat. Atau sedekah yang sifatnya tatawwu', yaitu sunnah, diberikan kepada siapapun. Ini yang kedua. Maka sedekah dikhususkan daripada infak. Yang ketiga, faedah ayat ini adalah wallahu a'lam bishawab, bahwa sedekah amal yang sangat diinginkan oleh setiap orang yang muhtadar dan amal yang sangat disuka oleh Allah dari hambanya terkait dengan harta. Sedekah. Oleh karenanya sudah kita sebutkan di sifat orang beriman, hendaknya sedekah menjadi jiwa kita, bagian dari hidup kita. Apalagi Allah menyebutkan sedekah sebagai ciri takwa di surat Ali Imran. Kita sebutkan tentang surga diberikan bagi orang bertakwa, uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang biasa berinfak baik dalam keadaan sempit rezekinya atau lapang. Oleh karena pernah kita sebutkan bahwa secara umum membelanjakan harta itu disebut dengan infak. Karena Nabi kita juga menyebutkan dalam hadis penjelasan tentang pertanyaan di akhirat, bahwa tidaklah seorang hamba diizinkan langkahkan kakinya sampai ditanya 4 pertanyaan. Kita sebutkan di antaranya, wan malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan, apakah yang halal atau yang haram. Maka infak umum. Iya, umum. Kalau jalan yang haram, maka infaknya infak yang haram. Kemudian yang disukai oleh Allah sedekah. Maka infak yang Allah sukai disebut juga dengan sedekah. Sedekah ada 2 macam. Ada sedekah yang wajib disebut dengan zakat, ada yang selain wajib tetap disebut dengan sedekah. Itu yang pertama, Allah misal. Yang kedua, apa hukum membawa anak-anak ke masjid? Ulama beda pendapat tentang masalah ini. Pertama, membedakan tentang usia anak-anak.
apabila anak-anak ini sudah sampai usia 7 tahun, maka orang tua menyuruh. Kalau sudah sampai usia 7 tahun. Walaupun mereka di masjid, bagaimana kadang main, tapi diperintah untuk sholat. Beliau sabdakan, murru auladakum bis salati wahum abna'us sab'. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. Kemudian yang kedua, apabila anak-anak ini mereka sebelum usia itu, maka di sini letak perbedaan pendapat di antara ulama. Di antara yang bolehkan adalah bahwa Nabi SAW beliau pun ketika sujud dinaiki oleh cucu-cucunya. Ketika beliau khutbah, cucunya juga datang. Baik itu Al-Hasan atau Al-Husain atau Zainab atau yang lainnya, karena beliau punya beberapa cucu, menunjukkan akan boleh. Kemudian yang mengatakan tidak boleh adalah bahwa mereka itu tidak aman dari najis. Anak usia di bawah 7 tahun tidak aman dari najis karena mereka tidak mengerti. Ini alasan mereka dan masing-masingnya punya alasan. Namun apabila ada dari kita membawa anak-anak ke masjid, maka tidak sedikit dari ulama berfatwa atau memberikan nasihat, karena kita membawa anak ke masjid itu bukan untuk apapun, tapi untuk mengenal sholat, belajar pelaksanaan sholat, mengenal sholat jamaah, dan etika yang lain di masjid, syiar yang lain di masjid, sehingga mereka harus didampingi. Maka mereka menyebutkan berbagai macam, asal softnya anak-anak di belakang, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang hal itu. Ketika beliau masih anak-anak, beliau mengatakan, sesungguhnya kami tidak mengetahui selesainya salat Nabi SAW kecuali dengan takbirnya. Dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka berarti salatnya sudah selesai, karena jamaah yang banyak sehingga tidak terdengar dari belakang. Kemudian yang berikutnya, sebagian mereka mengatakan apabila anak-anak dibiarkan di belakang dengan teman-temannya membuat gaduh sholat sehingga jamaah yang lain terganggu, atau juga nanti mereka bisa lari ke sana kemari, maka dipegang bersama orang tuanya agar mereka mengikuti gerakan orang tuanya dalam sholatnya. Iya, begitu. Allahul musta'an. Itu kalau yang bilang sebelah kiri bagaimana? Allahul musta'an. Sunnah di belakang, soft paling belakang. Cukup jemaah. Saya kedemikian. Mohon maaf atas kesalahan dan kelurahan. Semoga maafkan semua dan apa yang baik semua diberkahi dan mudahkan untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita pada jalan kebaikan dan ridha-Nya, dan maafkan kesalahan dan dosa kita sekalian. Wallahul musta'an. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.